Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bobi Ranto Payu di edisi Analisa Foreign Flow setiap hari ya. Setiap setiap tutup pasar dan hari ini tanggal 5 Februari 2024 hari Senin. Minggu hari pertama minggu kedua Februari ya. Uh, untuk hari ini ya ISG kalau kita lihat ya dia kembali koreksi setelah hari Jumat kemarin dia berhasil break dengan angka yang positif cukup signifikan, tapi hari ini kembali ISG koreksi cukup tajam, yakni turun sebesar 0,55% dan dia close tepat di di channel uh, supportnya. Nah, kalau misalkan dia besok hari kembali koreksi, maka ini akan konfirmasi ISG kembali memasuki tren bearishnya jangka pendek. Itu jadi hari ini dia gagal confirm. Padahal hari Jumat kemarin itu dia sudah berhasil tembus support resistance channelnya. Hari ini kalau misalkan dia berhasil, harusnya kalau dia berhasil uh, positif atau bahkan katakanlah dia tidak perubahan, dia sudah bisa confirm itu sebenarnya. Tapi karena hari ini kembali turun, maka ada kemungkinan besar ISG besok hari kalau dia koreksi lagi akan kembali ke uh, trend bearishnya karena dia gagal untuk patah trennya. Itu ya, dan semoga besok hari ISG kembali pullback untuk bisa confirm dia untuk patah tren bearish jangka pendeknya gitu. Sedangkan untuk total transaksi pada hari ini itu sebesar 11,5 triliun yang tidak berbeda jauh dengan hari biasa. Adapun total studi itu sebesar 8,1 triliun di pasar reguler, sedangkan 3,5 triliun di pasar nego. Untuk cashnya hanya sekitar 51 miliar rupiah. Adapun untuk asing sendiri ya, untuk hari ini asing net sell sebesar 493,6 miliar rupiah. Dan kalau dilihat untuk pasar reguler asing sebenarnya dia net buy sebesar 411 miliar, tetapi di pasar nego asing ini dia net sell sebesar hampir 1 triliun rupiah. Nah, sehingganya dengan net buy di reguler 400 sekian miliar, kemudian dia di pasar nego asing net sell, maka total hari ini itu asing sebesar net sell di posisi 493,6 miliar rupiah. Jadi dengan adanya asing hari ini net sell 493, sekian miliar itu, maka sepanjang tahun 2024 ini asing masih dalam posisi net buy ya sebesar 10,18 triliun rupiah. Jadi meskipun ada asing keluar hari ini yang cukup besar ya hampir setengah triliun, tetapi karena akumulasi sejak dari awal tahun sampai hari ini, maka asing tetap dalam posisi net buy ya 10,18 triliun rupiah. Oke, lanjut ya. Adapun saham-saham yang hari ini asing dalam posisi net buy ya itu BMRI. BMRI hari ini mendominasi ya pembelian asing dengan total pembelian sebesar 327 miliar rupiah dengan harga rata-ratanya itu di angka 6.848 rupiah. Dan hari ini dia closing di 6.815 sehingga mengindikasikan asing sementara floating loss di saham ini sebesar 0,33%. Kemudian yang kedua adalah saham BBNI dengan total nilai asing sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian Telkom, SMG, dan Adaro. Itu adalah 5 besar saham-saham yang hari ini asing net buy. Kalau dilihat ya dari 11 saham ini, ya, sebagian besar itu asing dalam floating loss. Ya, artinya yang hijau ini dia asing, artinya harga beli asing itu lebih tinggi dibandingkan dengan closing price-nya hari ini. Gitu. Kita lihat di sini ya, saham-saham syariah yang kita bisa perhatikan itu ada MATI ya, di mana kalau dibandingkan dengan hari ini asing sedang floating loss sebesar 1,9%. Kemudian ada Adaro ya, Adaro, PPIA, kemudian Nika, Unilever. Itu adalah saham-saham syariah yang hari ini asing dalam posisi floating loss pada hari ini. Jadi itu kalau bagi teman-teman yang ingin masuk ya bisa diperhatikan untuk besok hari saham-saham seperti yang hijau seperti ini gitu. Kemudian untuk yang asing sendiri net sell pada hari ini tanggal 5 Februari itu Antam itu sebesar Antam ini masih tetap konsisten ya asing keluar
hari ini, tapi sudah mulai mengecil sebesar 16,68 miliar rupiah. Kemudian MDKA, ITMG, Avia, dan Jasa Marga. Itu adalah lima besar saham-saham yang hari ini asing net sell. Itu ya. Kemudian untuk saham-saham yang sedang saya hari ini per hari ini saya tambahkan analisa saham-saham yang sedang di markdown. Jadi kriteria yang saya gunakan ya untuk melihat apakah saham tersebut sedang terindikasi gitu ya di markdown oleh asing, itu artinya asing dalam kondisi net buy namun harga di bawah turun gitu. Itu ya, itu kriteria yang saya gunakan untuk menetapkan bahwa ini saham-saham sedang di markdown oleh asing. Asing net buy namun saham di bawah turun gitu. Nah, ini ada 9 saham ya hari ini terindikasi markdown ya, artinya saya ambil ini 9 besarnya dari 15 tadi, saya ambil 9 saham yang terindikasi sedang di markdown oleh asing. Itu yang pertama ada BBNI ya, ini apa namanya, hari ini BNI itu turun 0,43%, sedangkan asing masuk 1 miliar rupiah. Kemudian Telkom pun demikian, Telkom hari ini turun ya, koreksi 0,25%, dan asing masuk sekian 700 sekian miliar gitu. Nah, semakin besar markdown-nya, semakin besar penurunannya, berarti semakin besar markdown yang asing lakukan gitu. Kita di sini ada Netco, tapi dia non syariah ya, itu turun signifikan ya, 3,46%, sedangkan asing masih dalam kondisi net buy sebesar 17,49 miliar rupiah. Untuk yang saham-saham syariah yang hari ini cukup jauh ya koreksinya, itu ada Mika, kemudian ada MAPI, kemudian TPI. Jadi sehingga besok kalau teman-teman ingin memperhatikan lebih lanjut, bisa kita analisa lebih lanjut beberapa saham-saham yang terindikasi sedang di markdown oleh asing. Kemudian juga saya tambahkan lagi analisa tentang saham-saham yang sedang di markdown. Kalau tadi yang markdown berarti asing net buy tapi harga di bawah turun, kalau ini kebalikannya, asing net sell tapi harga di bawah naik. Artinya asing ingin sedang markup ini, sedang membawa harga ini naik agar dia bisa jual gitu. Nah, ini ada 2 saham ya yang apa namanya, yang terindikasi sedang di markup. Ini ada ADMR dan Okra, di mana hari ini saham ADMR itu naik cukup signifikan ya, sangat signifikan, bahkan 5,67%, tetapi asing keluar dari saham ini sebesar 9,43 miliar. Demikian pun Akra hari ini ya, meskipun dia naik tipis hanya sebesar 0,90%, tetapi Akra sedang asing justru net sell. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang memiliki saham-saham yang di dimension itu yang sedang markup, yang mungkin sudah mulai bisa apa namanya, memasang ya trading stopnya atau cut profitnya kalau sudah dalam kondisi profitnya, karena kalau dalam kondisi markup seperti ini, kalau asing keluar terus, maka suatu waktunya saham harga bisa turun, apalagi kalau misalkan untuk saham-saham yang kecil market cap-nya gitu, bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Itu ya, itu adalah beberapa saham-saham yang sedang di markup maupun dilakukan oleh asing pada hari ini. Sekali lagi, ini bukanlah ajakan untuk jual beli saham-saham tertentu, tetapi murni dari saya untuk melihat bagaimana pergerakan asing di saham-saham kita di Bursa Efek Indonesia gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman yang telah like, subscribe, dan share channel serta video-video yang ada di channel Atur Uang ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon ya supportnya berupa like dan subscribe-nya untuk agar saya bisa terus berkarya untuk sharing berbagai hal tentang saham dan keuangan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.